Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki semester yang kedua ya, khusus kelas 12. Sebentar lagi berarti kalian sudah akan mengikuti ujian ya, akan menghadapi ujian nasional. Semoga semuanya lancar dan semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Seperti yang kita ketahui sekarang di negara kita masih dalam keadaan pandemi ya, yang mana kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Semoga saja pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Amin. Oke. Untuk pertemuan pertama kali ini tidak banyak yang akan Ibu sampaikan ya. Mohon disimak videonya dan materinya. Apabila kalian mencatat, di pause aja dulu videonya ya, lalu kalian catat. Untuk kehadiran, silakan kalian tulis di komentar ya nama dan kelasnya. Kalau yang tidak nulis di komentar, nanti Ibu bagaimana ya untuk melihat kehadiran kaliannya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi di pertemuan yang pertama ini. Pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang sejarah kontemporer dunia. Mohon maaf ya, barangkali agak lola atau bagaimana, mohon dimaklumi saja ya. Yang penting materinya bisa kalian pahami, gitu ya. Oke. Pada bab pertama di semester kedua ini yaitu tentang sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya hingga saat ini gitu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari sejarah kontemporer dunia. Ibu berang ke atas ya videonya, ada tulisan yang tidak kalian lihat nanti. Ya, bisa kalian baca ya. Sudah sip Ibu rangkumkan dari pengertian sejarah kontemporer dunia. Mohon maaf, kendala sedikit. Sejarah kontemporer ini merupakan sejarah mutakhir yang jejak-jejak peristiwanya masih relatif dekat dan sejarahnya masih bisa dirasakan kehadirannya oleh kita sekarang ini. Jadi pada sejarah kontemporer ini ada beberapa peristiwa besar. Bisa kalian lihat di sini ada 6 peristiwa sejarah kontemporer di dunia. Yang pertama yaitu ada runtuhnya Vietnam Selatan, yang kedua apartheid di Afrika Selatan, yang ketiga runtuhnya USSR atau United of Soviet Socialist Republic, yang keempat runtuhnya Jerman Timur, yang kelima konflik Yugoslavia, dan yang terakhir ada konflik Cekoslowakia. Ya, silakan kalian pause dulu untuk mencatat materinya. Ya. Kita lanjut. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu peristiwa saja, yaitu peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan. Ya, sudah Ibu rangkumkan seperti ini ya. Jadi pada tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam Selatan. Ya, lalu terjadi perjanjian Jenewa awal mula pecahnya perang Vietnam. Nah, oleh karena itu Vietnam terbagi menjadi dua. Ada Vietnam Utara dan ada Vietnam Selatan, yang mana Vietnam Utara itu beraliran komunis, sedangkan Vietnam Selatan beraliran liberal. Ya, bisa kalian pause untuk dicatat ya anak-anakku. Ibu next ya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih gitu ya peristiwa dari runtuhnya peristiwa besar ini. Jadi asal mulanya yaitu Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, yang mana pada Vietnam Utara itu membentuk NFF, Front Pembela Nasional atau Viet Cong. Lalu pada Vietnam Selatan, ini ada yang nggak kelihatan itu, Vietnam Selatan Ho Chi Minh mengembalikan tanah yang diberi oleh Viet Minh dan dipindahkan ke pemukiman. Dan peristiwa ini ternyata Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu bagaimana sih gitu ya proses bersatunya Vietnam ya. Jadi proses bersatunya Vietnam yaitu yang pertama pada tanggal 18
April 1975, pasukan komunis menyerang Vietnam Selatan. Nah, selanjutnya banyak warga yang mengungsi dan dibantu oleh Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 30 April 1975, Duong Van Minh, Vietnam Selatan itu menyerah kepada Viet Cong. Ya. Dan yang terakhir, pada tanggal 2 Juli 1976, kedua negara tersebut bersatu menjadi RSF atau Vietnam. Ya. Materi untuk hari ini tidak banyak dari Ibu, cukup sekian saja. Ibu mewajibkan kalian untuk mencatat di buku catatan kalian masing-masing dan mewajibkan kalian untuk komen kehadiran di kolom komentar ya, nama serta kelasnya. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak jelas, boleh langsung japri ke Ibu atau boleh juga tulis di kolom komentar tersebut ya. Oke, untuk peristiwa-peristiwa selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian ya. Terakhir pesan dari Ibu, jangan lupa kita selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Walaupun kita belajarnya masih online atau daring, tapi bukan berarti kalian libur anak-anakku, apalagi sampai berkeluyuran yang tidak jelas ya. Kita harus sama-sama berjuang untuk memutus rantai pandemi ini agar kita semua bisa terhindar dan pandemi ini segera berakhir ya. Oke, sekian dari Ibu, semoga kita semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.